Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Malam hari ini sesuai dengan yang kita rencanakan, kita akan coba untuk mengupdate, kita akan coba melihat terkini bagaimana kondisi dari XAU ya. Sambil kita evaluasi ya. Oke, di pagi tadi kita sempat memberikan satu analisanya, ada kecenderungan naik, ada kecenderungan turun, sehingga kita memanfaatkan peluang yang dekat dulu. Kita menggunakan posisi sell-nya, buy-nya kita taruh agak jauh di sana ya. Kemudian seiring waktu berangsur-angsur mulai bergerak turun dan posisi tersentuh di 1954,92 ya. Berikutnya sempat koreksi dan tersentuh akhirnya target 1. Ketika target 1 sudah terpenuhi, harusnya sudah selesai dulu. Kalau kita sudah menutup target ini, jangan serta-merta langsung kita entry sell di sana, meskipun ada kecenderungan turun. Kenapa demikian? Diingat karena di sebelah kiri juga cukup banyak penolakan. Kemudian mulai di sana sudah mulai ada warna yang mulai berubah ya, ada perubahan warna yang cukup signifikan. Yang kalau kita lihat ya, ini sudah mulai muncul perubahan warna meskipun dikembalikan lagi, ada momentum bearish yang cukup besar. Kemudian dikembalikan lagi ya, tanpa ada penolakan, tanpa ada loss momentum, tiba-tiba ada bullish yang cukup kuat di sana. Kemudian bullish mencoba kembali menekan hingga di atas harga tertinggi candle sebelumnya, meskipun pada akhirnya ditutup di bawah. Namun demikian kalau kita lihat posisi masih didominasi oleh bullish ya, sekalipun ini menekan kembali ditolak lagi ya, artinya bullish sudah punya kekuatan sampai di sini. Jangan diabaikan, meskipun ada doji, tapi bullish sudah sempat menekan hingga di 1955. Perlu kita catat di sana dari momentum kemudian mulai berubah warna. Seller mencoba menekan tapi gagal, ada berapa kali gagal, coba kembali menekan gagal, ada momentum bearish kembali, kemudian setelah itu gagal lagi, kembali mempertahankan posisi sellernya, ditolak. Penolakan itu lebih dari setengah dari kemampuan atau momentum dari bearish sebelumnya, sehingga dari candle-candle yang terbentuk setidaknya kita jadikan sebagai petunjuk ya, bahwa seller sudah mulai berat, sudah mulai ditahan, dan mulai buyer mulai muncul dengan kekuatannya. Kemudian merah muncul lagi tetapi tidak terlalu berpengaruh signifikan. Kemudian merah kembali menekan hingga di 1949. Meskipun kuat tapi masih di atas harga terendah di dua candle sebelumnya. Itu artinya ini menuju ke atas ya, berada di baris naik. Kemudian ditutup dengan bullish di sana, sehingga sebenarnya kalau kita sudah melihat ada bullish yang mulai berjajar, logika kita harus kita arahkan ke atas ya, harus kita arahkan kecurigaan pasar ini akan menuju ke atas. Hanya saja kita akan melakukan uji apakah buyer ini hanya sementara atau koreksi, sehingga posisi buy yang di atas ini kita sudah cukup jauh, maka kita bisa update, harusnya kita sudah tutup update sesuai dengan kondisi yang terkini. Nah, itulah yang saya maksud dengan selalu mengikuti dinamikanya, kemudian kita akan selalu melakukan penyesuaian ya kondisi yang ada. Karena yang dominan sekarang adalah bearish,
Sementara ketika dia mulai bergerak naik, harusnya kita uji di area retracement-nya terdekatnya. Maka kita bisa uji dulu di area di sini sebagai area yang nanti akan menguji kekuatan bullish. Ketika bullish di area di sini mulai menekan dengan kuat, itu artinya kekuatan bullish bisa jauh lebih besar dari bearish yang ada, sehingga berpotensi akan mendekati levelnya di sana. Ada berpotensi mendekati levelnya di sana. Oke, ketika dia mulai mendekati dan bahkan mulai break di sana, breakout di sana, ada penolakan di atas. Jadi breakout tidak selalu serta-merta berlanjut ya. Meskipun kalau kita jalankan SOP kita, ini breakout, bisa kita anggap ini breakout, kita ambil posisi buy di sana, tidak masalah. Ya, yang paling penting sesuai dengan aturan main kita. Ketika kita menempatkan posisi, maka yang pertama kita pertimbangkan, pertama kita siapkan adalah antisipasi. Yang kita siapkan adalah bagaimana nanti menempatkan recovery kita. Sehingga ketika kita menempatkan posisi, sudah menjatuhkan pilihan kita buy, tetap kita kasih untuk antisipasi. Ya, seperti biasanya bisa menggunakan cut loss, bisa menggunakan switching atau averaging. Sekarang posisi akan bergerak turun, kita uji lagi dengan koreksi. Kira-kira merah ini hanya ngeprank atau justru dia akan kembali menguat. Oke, kita akan uji di sana di dua area yang bisa kita jadikan sebagai area uji dulu, atau kita jadikan uji sebagai kekuatan untuk nantinya mengetahui apakah bearish ini kuat atau tidak. Setidaknya di 50%-nya kita uji dulu. Ya, di sini juga ada cukup banyak penolakan. Bagaimana ketika di area di sini ternyata tidak mampu? Ya, kalau tidak mampu, maka perhatikan di area di sini adakah petunjuk yang bisa memberikan informasi bahwa di area di sini tidak mampu, bahwa di area ini akan kembali memantul, karena bisa aja seperti ini. Nah, inilah nanti area-area krusial yang akan kita highlight. Di area di sinilah nanti yang akan kita uji apakah di situ akan ada petunjuk yang mengindikasikan market berbalik atau justru akan memperkuat posisi seller. Maka mengujinya setidaknya harus lewat dulu atau memantul sekalian. Bagaimana kalau kita punya posisi di bawah? Yang kita lakukan harusnya di awal sudah diantisipasi. Kalau kita sudah punya posisi, misalnya di sini tadi kita punya posisi sell misalkan, maka harusnya di awal sudah kita antisipasi. Tidak mungkin bergerak sampai di sini kita biarkan. Kalau kita mengikuti aturan main yang sudah sering kita sampaikan, sangat tidak mungkin floatingnya sampai di sini. Bahkan kalau begini, close di sini sudah pasti bisa profit. Kalau tidak profit, posisi sell misalkan di sini sampai keseret di sana, itu artinya tidak melakukan recovery, tidak membatasi kerugian kita. Karena ini bergeraknya cukup panjang dan kita tidak pernah menyampaikan bahkan floating minusnya sampai di angka 1000 sekian di trading harian ya. Maka kembali lagi kita coba untuk flashback lagi, kita koreksi, kita evaluasi dan introspeksi. Apa yang kita lakukan tadi menjadi catatan untuk ke depan, sehingga lebih berhati-hati, lebih fokus pada transaksi yang sudah kita entrykan.
Oke, sekarang memang kondisinya akan bergerak ke bawah, tapi sekali lagi kita akan uji dulu apakah akan ngeprank atau akan selanjutnya kembali turun ya. Ini masih berada di area koreksi. Jadi dari sisi high dan low-nya, dari sisi kecenderungan ini masih akan bergerak ke atas. Dari sisi high-nya juga masih bergerak ke atas meskipun tipis ya, meskipun tipis. Masih akan bergerak ke atas meskipun tipis. Sehingga nanti ketika turun kita uji ya. Saya belum yakin akan melewati di area retracement ini karena itu kita nanti akan uji lagi ya. Jangan buru-buru menempatkan posisi kita ketika tidak yakin, ketika tidak memenuhi syarat dari trading plan kita ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu sekaligus mengingatkan buat teman-teman yang terlalu asik menikmati profit dan akhirnya lalai dengan manajemen resikonya, lalai dengan aturan main yang menjadi sistem trading kita, sehingga mengabaikan banyak aspek yang harusnya kita tunggu, kita terburu-buru untuk entry di sana. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, ini yang bisa kita review. Silakan nanti disesuaikan lagi, silakan nanti diamati lagi, pastikan ketika kita sudah menjatuhkan pilihan entry kita sudah kita siapkan antisipasi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.